Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dengan Pertikan Project yang pada hari ini kita jumpa kembali dengan episode keempat, yang mana pada hari ini kita juga dalam memperingati Hari Kartini, kita berkesempatan juga ingin mengundang Kartini-Kartini Trenggalek. Yang pada saat hari ini kita akan menghadirkan Kartini-Kartini terbaik Trenggalek yang hari ini bisa hadir, yaitu Mbak Syafira Putri, seorang psikolog, dosen STKIP PGRI. Selamat hadir, Mbak Syafira. Ya. Kemudian ada Mbak Maria Teriana, seorang penulis buku Bising dan Hening yang ada di depan. Selamat datang, Mbak Maria Teriana. Dan yang tak lupa juga selalu teman saya, sahabat kita dari Pertikan Project, Mas Nurani Soemukti, yang selalu setia mendampingi kita. Alhamdulillah. Ya, gimana kabar semuanya? Sehat selalu ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini, kita akan mengambil tajuk tema seperti saya sampaikan bahwa kita membahas tentang Kartini. Tapi karena Kartini ini adalah memiliki kualifikasi dan juga hal-hal yang terbaik dari mereka, yaitu ada sisi dari psikolog dan juga penulis buku, akan kita coba menggali apa yang menjadi persoalan kita pada malam, yaitu tentang perempuan menyikapi pasangan NPD. Kalau boleh saya jelaskan, NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Ya, itu sebuah gangguan tentang personal, tentang narsis ya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti juga saya mohon dibantu Mas Nurani untuk pertanyaan dan juga mungkin Nanti dikeroyok ini ya. Iya, harus. Biar Dua pertanyaan wanita dan laki-laki. Iya. Untuk mengawali, mungkin saya akan coba membahas dulu tentang penyakit NPD itu. Sebagai pakar psikolognya ada di sini, yaitu Mbak Syafira, saya mohon mungkin menjelaskan dulu Mbak tentang apa itu NPD. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Panca. Ya. Jadi memang NPD itu adalah salah satu penyakit mental. Gitu. Jadi gangguan psikologis, ya, gangguan kepribadian narsistik, di mana agak ekstrim memang di sini. Jadi meliputi orang tersebut memiliki keinginan yang berlebihan, lalu ingin dikagumi juga secara berlebihan, dan adanya kurang empati di sini. Jadi memang biasanya hal ini sangat membuat orang yang ada di sekitarnya itu terganggu. Karena NPD ini dia merasa sangat superior, sangat manipulatif, bahkan terkadang juga anti kritik seperti itu. Yeah. Jadi memang orang-orang yang ada di sekitarnya kadang menjadi korban, tetapi merasa diputarbalikkan menjadi pelaku gitu. Jadi ada seperti playing victim gitu. Jadi di satu sisi dia merasa baik-baik saja, tapi orang lain dianggap sebagai pembawa bencana tersebut. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Nah, kalau dari penjelasan dari Mbak Syafira tadi, dampak dari penyakit NPD ini seperti apa, Mbak? Ya, memang luar biasa dampaknya di sekitar kita. Kalau kita tarik garis mungkin di dalam rumah tangga gitu ya, jika memang ada salah satu itu yang berperilaku NPD, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekerasan juga di sana. Kenapa? Karena kembali lagi di pengertian tadi ada perilaku yang ekstrim, keinginan yang ekstrim yang harus dituruti. Jadi kenapa ekstrim ini? Jadi ada hal-hal berupa kekerasan. Kekerasan tidak hanya verbal, jadi kekerasan bisa verbal, fisik, kekerasan psikologis. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Menjadikan korban yang berada di sekitarnya itu bisa secara psikologis terganggu. Itu secara psikologis terganggu. Boleh saya tanya lagi, Mbak? Kalau dari penjelasan jenengan tadi sebenarnya ada nggak sih
sebetulnya faktor pencetus timbulnya NPD itu? Apakah mungkin memang itu secara alami atau itu turunan atau mungkin juga secara lingkungan? Mohon penjelasannya. Kalau kita cari memang di teorinya NPD itu memang ada yang karena genetik, ada juga karena faktor lingkungan. Tapi yang paling banyak terjadi di sekitar kita itu faktornya ya karena faktor lingkungan. Jadi bahkan pola asuh pun itu juga bisa menyebabkan orang itu NPD. Jadi misalkan ada seorang anak yang diasuh oleh orang tua, padahal orang tua itu bukan orang tua kandung, tetapi salah satu dari orang tua tersebut memiliki sifat NPD itu tadi, anak tersebut mencontoh dari sejak kecil dan ketika dia dewasa itu terbawa dan bisa ikut juga menjadi NPD itu. Itu yang paling besar pengaruhnya ya. Ya, Mungkin kalau secara genetika yang jenengan sampaikan tadi kecil ya, apakah memang juga 50-50? kalau yang saya temukan selama ini karena memang bersinggungan juga setiap hari, ada klien, ada pasien juga yang konsultasi terkait pasangan yang NPD, itu memang kalau saya tarik benangnya itu paling banyak karena faktor lingkungan, karena faktor pola asuh, sehingga orang tersebut bisa memiliki kepribadian yang narsistik itu tadi. Baik. Ya. Terkait dengan narsistik tadi, gejala-gejala dan juga penyakit dan dampaknya. Saya teringat juga dengan buku yang ditulis oleh Mbak Maria Teriana ya, kaitan dengan judul buku Bising dan Hening. Ya. Yang melatar belakangi Mbak, saya alihkan dulu. Terkait dengan ini kan juga case ya, sebuah kasus yang jenengan olah menjadi sebuah cerita dalam buku ini. Nah, apa yang menjadi latar belakang Anda panjenengan itu membuat buku ini? Dasarnya apakah karena ada persoalan internal atau cerita itu didasarkan oleh cerita dari lingkungan? Karena saya masih membaca sepintas kemarin belum secara detail. Tapi kalau boleh tahu dasarnya apa sih cerita itu? Sebenarnya kalau ini memang kaitannya dengan proyeknya Bu Novita. Iya. Ya, tapi untuk saya sendiri sebenarnya saya lebih suka menulis masalah-masalah sosial. Jadi dalam cerita-cerita yang saya tulis, entah cerita apapun itu, pasti akan saya sisipkan masalah-masalah sosial, terutama masalah-masalah pada perempuan. Misal perempuan yang broken home, misal perempuan yang seperti ini dan itu, pokoknya selalu saya sisipkan masalah-masalah sosial. Kenapa? Kenapa saya menulis itu? Bagi saya itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya umum. Jadi mungkin orang akan memandang itu karena itu adalah hal yang umum, itu tidak ada istimewa-istimewanya. Tetapi bagi saya itu adalah hal lain. Dan harus saya tuliskan supaya apa? Kita, oh ternyata di hidup kita itu kita menjalani kehidupan yang seperti ini. Secara umum begini, tetapi jika kita kisahkan, oh ternyata hal-hal itu, oh ya hidup saya seperti ini ya. Hidup itu seperti ini ya. Dan itu saya juga menuangkan di dalam buku ini. Terutama perempuan-perempuan yang ketika saya bertemu dengan mereka, itu adalah suatu hal yang membuat saya melihat mereka itu sebagai perempuan-perempuan yang hebat bagi saya. Bukan suatu korban yang, aduh kasihan, aduh ini. Tapi saya pikir mereka perempuan hebat karena mereka mampu keluar dalam situasi yang terpuruk, kemudian mereka memiliki keberanian untuk keluar. Nah itu yang ingin saya tularkan kepada pembaca. Makanya kalau di buku ini saya tidak memberikan nama samaran, tetapi saya menggunakan kata aki. Seperti seolah-olah dia cerita sendiri. Ya itu saya kalau saya akan mengolahnya seperti itu, seolah-olah pembacalah yang sedang mengalami situasi itu. Pembaca ini diceritain oleh yang mengalami sendiri. Jadi semuanya akan kuganti dengan aku. Aku begini, aku merasa seperti ini. Seperti membaca curhatan seseorang. Nah itu saya ingin menggugah bahwa, oh ada banyak perempuan
yang terkungkung dan berani keluar. Saya lumayan belak-belakan sebenarnya di sini juga. Permasalahan tidak saya samarkan lebih halus dan sebagainya Seperti buku itu. yang satu Iya, ya, lagi pokoknya ngetren iya. golden string itu ya. Jadi saya agak belak-belakan. Saya memang agak belak-belakan supaya apa? Saya ingin perempuan terutama yang membaca ini itu menjadi lebih kuat juga. Iya. Kemudian bagi penyintas juga saya ingin mengatakan bahwa Anda semua hebat, begitu. Oke. Begitu, Pak Baik. Panca. Kalau dari cerita dari argumen tadi Mas Nurani ya, Mbak Maria terus kemudian Mbak Safira mengatakan sebenarnya jadi korban NPD ini rata-rata adalah perempuan. Anda setuju nggak dengan itu? Atau mungkin dari sisi kelelakian jenengan juga ingin mengatakan ada case loh yang lebih. Ya, saya pikir kan kembali ke fenomena patriarki, masyarakat kita patriarki. Jadi memang dalam patriarki itu kebetulan perempuan memang berada di posisi subordinat, di sisi pinggir, di sisi tertindas, bahkan secara kata Mbak Safira tadi manipulasi cara pandang masyarakat terhadap perempuan aja itu kadang salah. Kalau perempuan misalnya ngomong capnya cerewet, bahkan ada stigma misalnya sampai seksis. Nyatu wong wedok ki cangkeme loro, maksudnya cangkem si jenis sing gitu mungkin kita akan ada yang negatif. Alat kelamin misalnya yang seperti itu. Ini kan sebenarnya kan stigma-stigma. Terus kemudian ada namanya ideologi yang namanya misoginisme. Ini parah. Jadi ada sebagian orang atau komunitas tertentu itu yang memandang masyarakat perempuan itu secara dari sisi kebencian. Nah, misoginisme ini bukan hanya dipegang oleh laki-laki, bahkan perempuan juga benci pada perempuan karena terracuni oleh misoginisme ini. Jadi dari konteks bahwa masyarakat kita ini masih patriarkal, ya wajar ketika NPD itu korbannya kebanyakan adalah perempuan. Tapi bisa jadi faktornya kan kalau patriarki penyebabnya kan ketimpangan ekonomi kalau saya sebenarnya. Jadi kenapa perempuan itu didominasi, laki-laki dominan? Karena rata-rata laki-laki sudah divonis sebagai sumber pencari nafkah. Pelindungan ekonomi itu diberikan laki-laki pada perempuan. Bayangkan Mas Panca, ada relasi kuasa di sini ketika laki-laki punya sumber produksi, sumber ekonomi, dia kan seakan-akan merasa punya otoritas. Apalagi vonis-vonis ideologis, wong wedok mong kanca wingking, swarga nunut neraka katut. Perempuan ini adalah tugasnya masak-masak, manak melayani laki-laki. Jadi wajar itu. Tapi memang ada fakta bisa jadi laki-laki jadi korban narsisme perempuan juga. Tapi buku yang dibahas oleh Mbak Terry ini kebetulan dari perspektif laki-laki. Cuman kalau saya boleh menjelaskan secara saya itu tertarik psikologi dalam ya, maksudnya psikoanalis Sigmund Freud itu yang sering kali saya sampaikan. Memang secara umum manusia itu cenderung untuk narsis. Cenderung. Jadi manusia itu besar kecenderungannya tujuan manusia itu satu mencari kebahagiaan, ada yang ngomong manusia itu cenderung untuk mencari kepuasan. Betul. Nah, mencari kepuasan itu adalah naluri yang nggak bisa dibantah. Nah, sepanjang tumbuh dari bayi, kalau bayi kan ketika ia ingin kepuasan harus dituruti, nangis, iya kan? Dan pasti dituruti. Kalau nggak dituruti berarti orang tuanya pasti ya tidak beradab. Nah, ketika tadi benar yang disampaikan, ketika anak tumbuh menjadi dewasa terbiasa dituruti Mas Panca, ini bahaya, karena nanti narsisme akan tumbuh. Itu bisa, jadi narsisme itu bisa terbentuk oleh ketika anak lahir dan tumbuh dari misalnya keluarga yang kaya raya, apalagi keluarga ini kemudian punya jabatan, punya uang banyak, terus kemudian konglomerat, lalu kemudian punya anak misalnya orang yang kemudian ya ada di sistem komando, maka kemudian lahirlah orang yang narsis tidak mau dikritik, gitu kan? Ketika dikritik ya pasti direaksi dan dia nggak mau diatur-atur, maunya mengatur saja. Mungkin dari perspektif politik ada jenis presiden yang seperti ini atau apa yang seperti ini. Jadi itu narsisme itu cirinya memang ya harus dituruti terus dan terkesan arogan.
dia harus apalagi terbiasa terdidik merintah-merintah, Haus dituruti pujian. terus. Nah, ketika dia mendapatkan kedudukan, dikritik ya sulit. Iya. Nah, ketika mungkin dia berhadapan dengan orang lain, dia kan terbiasa menyuruh-nyuruh, dituruti. Kalau mungkin laki-laki semacam ini kemudian beristri, ya bisa jadi akan muncul gejala itu tadi. Narsisnya. Tapi itu bukan satu-satunya faktor ya. Iya. Bisa jadi orang yang sejak kecil nggak pernah dituruti juga bisa, Mas Panca. Artinya gini, masa kecilnya itu sangat susah, broken home. Iya. Tapi suatu saat dia itu mendapatkan kekuasaan. Yang Iya. dia dendam, akhirnya dia itu terlena dengan kekuasaan itu. Bisa jadi itu muncul juga. Iya. Jadi memang banyak faktor. Betul. Tapi intinya ya ketika orang tidak punya empati, kan laki-laki yang diceritakan Bu Safira tadi kan, Iya. dia itu memanipulasi. Jadi kalau dikritik malah dibalik, no, seakan-akan sing kritik itu salah. Sing nasihati, sing berkeluh kesah malah sebagai orang yang salah. Itu kemampuannya itu. Iya. Ini betul. memang saya amati orang yang seperti itu ya orang yang apa ya, pinter juga. Artinya narsisme dan kecerdasan mungkin bisa seiring juga. Tapi kalau narsismenya itu kasar, bisa jadi SDM orang narsistik itu rendah. Iya. Tapi kalau dia bisa memainkan kata-kata, menarik hati perempuan, terus kemudian lewat kata-katanya itu membuat perempuan terpesona, takluk. Ini mungkin SDM-nya tinggi, tapi kan ada juga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. SDM-nya rendah, gampang nesu, gampang ngaplok, itu ada juga. Dia pendekatannya nggak cantik. Iya. Justru kadang dia itu nggak cenderung narsistik, tapi kekerasan verbal itu ya. Karena apa? Dia nggak bisa memainkan perasaan orang lain. Jadi bisa jadi seorang playboy juga, kalau kasusnya seperti Bobby Aurel itu kan, playboy itu bisa jadi dia narsis. Narsis. Ya. Makanya dia ingin menaklukkan banyak orang kan, karena narsismenya itu. Betul, betul. Kalau dari saya seperti itu Mas Panca melihatnya. Oke. Dari penjelasan Mas Nurani dengan Mbak Terry tadi, Mbak Safira. Jadi ternyata tidak hanya perempuan loh yang jadi korban NPD atau yang mengalami NPD ini. Jadi laki-laki pun juga. Secara praktis kan jenengan ini selaku psikolog kan juga pengajar dan juga akademisi dan juga praktisi ya. Apakah juga memang kasus-kasus ini antara laki dan perempuan secara jenis kelamin itu tidak mengenal itu, Mbak? Iya. Dari dasar mungkin dari yang remajanya atau mungkin dewasa atau yang keluarga itu dominasinya seperti apa yang ditemui? Baik, kalau selama saya berpraktek psikolog, Pak, memang yang saya temui lebih besar memang pelakunya ini laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada pelaku wanita. Jadi NPD ini ya istilahnya seperti kita sakit flu, kita sakit pilek. Jadi tidak pandang gender gitu. Ya, hanya saja memang lebih banyak terjadi di laki-laki sebagai pelaku NPD-nya itu. Dan dari remaja dewasa pun sudah berumah tangga pun tetap dominasinya didominasi laki-laki. Dan kalau kita cari penelitiannya, kasus NPD ini memang belum terakumulasi berapa. Cuma kita bisa menarik dari sisi kasus kekerasan, karena kekerasan itu sudah termasuk di NPD itu tadi, karena ada perilaku yang ekstrim. Kalau di Indonesia sendiri, setiap bulan itu terjadi kurang lebih 1.000 kasus pasti terjadi. Terakhir data yang saya temukan itu per tanggal 4 September 2025 itu dikatakan 240.000 kasus yang sudah tercatat untuk kasus kekerasan di dalam rumah tangga ya yang tercatat. Kita nggak bisa tahu berapa banyak yang belum tercatat. Fenomena gunung es. Ya, karena SDM kita memang perempuan, istri-istri itu masih banyak yang belum speak up terkait apa yang dia alami gitu. Betul. Karena ya mungkin masih ingin bertahan nggak sama anak, ingin ya itu tadi
seperti yang dikatakan oleh Pak Nurani. Mm-mm. Karena faktor ekonomi yang dipegang kuasanya oleh suami. Sedangkan dia tidak bekerja, yang istri tidak bekerja, nanti kalau sampai pisah bagaimana nanti ke depan. Nah, itu. Jadi memang di situ. Jadi luar biasa banyaknya Iya. kasus. Kalau dari angka yang jenengan sampaikan tadi Mbak Syafira, Ya. ini saya juga ngeri-ngeri sedap kalau lihat angkanya seperti ini Mas Ya. Nurani ya. Ya kayak gitu. Ini Banyak. dianggap lanang pelaku utamanya laki-laki, kita Iya. jadi ngeri juga. Nah, sebetulnya kalau bergejala seperti ini, awareness atau penyadarannya itu seperti apa seharusnya? Kalau menurut saran dan teori dari psikolog gitu. Memang kalau dikatakan bagaimana menangani NPD ini memang di awal harus ada kesadaran dari pelaku itu tersebut. Gitu. Jadi kita tidak bisa menolong orang sebelum orang itu sadar yang dia lakukan itu salah. Mirip juga dengan kasus laki-laki yang mungkin banyak berselingkuh gitu ya. Kita nggak bisa membantu dia untuk keluar dari lubang itu sebelum dia membantu dirinya sendiri. Jadi pertama memang harus ada kesadaran. Kesadaran mungkin bisa muncul dari mungkin melihat anak-anak yang sudah tumbuh ya hari demi hari dewasa. Terus dia juga mungkin ada hal yang membuat apa yang mau saya cari lagi. Itu. Jadi memang kesadaran itu bisa timbul dari arah mana saja. Tapi memang harus sadar dari dirinya, baru kalau sudah pergi ke profesional. Jadi nanti datang ke profesional akan dikasih konseling dan terapi perilaku untuk mengubah NPD itu. Jadi pola pikir yang ada itu dirubah. Dan kita harus cari dulu penyebab NPD ini apa. Jadi makanya kalau saya ada datang kasus, saya mesti tanya, kamu pola asuhnya gimana dulu? Keluargamu bagaimana, lengkap atau enggak? Kamu dapat peran ayah sama ibu enggak? Karena ketika enggak dapat peran itu juga bisa menyebabkan di seseorang itu NPD. Karena dia enggak ada sosok yang dia ikuti sebagai menjadi seorang suami yang baik itu seperti ini, menjadi seorang bapak yang baik untuk anak-anak itu seperti ini. Jadi dia nggak punya role model yang baik. Itu. Iya. Nah, dari pemaparan Mbak Syafira tadi, saya kembali ke Mbak Maria nih. Kalau memang sementara ini kita mengatakan sulit ya untuk mengarahkan atau coba ingin memberikan awareness atau menyadarkan, mengingatkan, mengobati, apalagi sebegitu problematikanya kalau tidak ada pengakuan diri. Jadi kalau menurut saya ini sebagai penulis di sini mungkin ke depan Mbak Maria juga punya peranan penting untuk awareness terhadap pembaca, bagaimana mengolah sebuah problematika menjadi problem solving untuk orang-orang yang NPD tersebut. Nah, mungkin kalau penjelasan Mbak Terry. Maria, ya Mbak Terry. Waktu saya cerita sedikit waktu saya bertemu dengan para ibu hebat, wanita-wanita hebat ini, karena tugas saya adalah menjadi narasumber, memang untuk penulis, untuk merefleksikan diri. Tapi waktu itu saya ada kepikiran bilang satu kalimat yang begini. Kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dengan kesadaran. Artinya memang mungkin dari penjelasan Mbak Syafira, NPD itu seperti gunung es, kadang mungkin terdeteksi tetapi bahkan pelakunya sendiri tidak sadar. Artinya apa? Sini yang berbahaya, ada yang paling rentan adalah korbannya. Korbannya, bayangkan korbannya sudah terpojokan tetapi diposisikan sebagai tersangka. Itu adalah suatu yang tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Pertama, korban harus sadar dulu bahwa dirinya dimanipulasi. Karena untuk keluar dari hal-hal seperti ini, dia akan terjerat terus kalau dia tidak sadar dan tidak ada keberanian. Satu hal kesadaran, dan yang kedua adalah keberanian. Yang itu saya tekankan pada tulisan saya. Karena agar pembaca tahu kalau
ada sesuatu yang ini saya harus berani melangkah, saya harus berani melangkah. Yang terjadi adalah mereka takut karena pertama stigma. Perempuan itu buka aib nggak boleh. Perempuan itu kalau gini itu berarti kamu itu sudah ibaratnya cacat secara attitude, cacat secara sikap. Kamu perempuan yang gagal, itu hal-hal yang ditakuti perempuan untuk melangkah. Makanya saya menekankan adalah kita sebagai perempuan bisa berkembang, bahkan bisa memperbaiki diri kita keluar dari ancaman-ancaman yang menakutkan itu ketika kita punya kesadaran. Nah, ini saya tuangkan di buku saya begitu. Saya harap pembaca yang lain mungkin mengalami kisah sama ataupun mungkin punya keluarganya ada seperti itu, bisa lebih warning. Bisa lebih warning, oh ini nggak benar. Ini kamu harus keluar. Dan harus ditekankan bahwa korbannya yang harus punya keberanian lebih dulu. Kalau tidak akan terjerat lama dan bertahun-tahun seperti benang kusut. Pak Panca begitu. Iya. Terima kasih Mbak Maria. Nah, kalau kita tadi mengatakan untuk menyadarkan juga sedikit ada kerepotan ya. Juga mengobati pun juga mengarahkan juga belum bisa menyentuh ke sana. Minimal paling tidak kita tahu cara menghadapi. Mungkin penonton atau pemirsa Perdikan Project, Mbak Syafira mohon dibantu untuk bagaimana sih cara menghadapi orang yang seperti ini supaya dalam berkehidupan sosial itu nggak terlalu juga mengganggu. Artinya kita juga punya protektif loh terhadap orang-orang yang berperilaku seperti itu. Oke, ya. Memang yang pertama harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang NPD ini, ya tentu yang pertama memang harus kita sadar dulu. Jadi sadar bahwa ada yang nggak benar nih dari misalkan pasangan. Sadar terlebih dahulu, ada yang nggak benar. Nah, setelah itu ya berani membuat batasan. Jadi kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Itu poinnya. Jadi mencintai diri sendiri bahwa kita nggak boleh diperlakukan seenaknya. Kita tidak boleh diperlakukan yaitu di playing victim. Padahal kita harus tahu, oh kalau memang dia yang salah, ya itu harus dikatakan salah, bukan kok malah diputar balikkan. Jadi kita harus percaya diri untuk mencintai diri kita sendiri. Dulu. Baru kita harus mencari tempat untuk bercerita terdekat dulu. Karena terkadang kita mau langsung cari bantuan profesional itu, yaitu kadang aduh aku kok belum siap, aku kok belum ini gitu. Jadi kayak merasa kok masih malu. Jadi cari tempat cerita yang memang membuat nyaman, membuat aku oke deh kayaknya kalau cerita sama ini gitu. Kalau memang enggak ada, itu berarti harus mencari profesional untuk membantu. Saya ini berada di situasi yang complicated seperti ini. Saya ada anak, saya gak mau terus menjadi korban gitu. Karena seseorang yang NPD itu kalau tidak tertangani juga dengan baik, dengan segera itu takutnya akan mengancam jiwa orang yang ada di sampingnya. Karena emosi orang NPD itu nggak terkontrol, gitu loh. Jadi siapa yang mau bisa bantu diri kita kalau tidak diri kita sendiri? Jadi memang kuncinya kamu harus mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, gitu. Baru kamu bisa lari dari masalah itu. Jadi orang-orang yang nggak speak up itu sebenarnya mereka ya kurang mencintai diri mereka sendiri karena terlalu fokus ya udahlah nggak apa-apa mungkin besok bisa berubah ya kan ya kita nggak tahu kalau besok berubah kalau kita dihajar kalau kita hari ini nggak sampai besok nggak sampai besok gimana itu akan fatal malahan. Iya betul. Nah kalau Mas Nurani sudut pandang laki-laki nih, kita sebagai laki-laki, entah itu kita sebagai objek atau kita sebagai subjek pelakunya. Saran dan
pandangannya ke pemirsa? Kalau dari project? sisi perempuan sebagai korban ya memang riskannya adalah masyarakat kita itu memang tidak terbuka. Jadi coba bayangkan, ada satu desa, satu dukuh Ya. itu terjadi di sebuah desa, Real ini ya. 5 orang ketangkap sabu. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah pada saat yang sama. Dan di dukuh itu, ini daerah Brigi ya, daerah sana, memang parah sekali. Itu anak-anak rata-rata sudah terpapar pelkoblo. Coba Mas Panca, kalau sudah sedarurat itu, sebenarnya kan ini ditangani bukan hanya person-person keluarga. Betul. Karena ketika keluarga anaknya terpapar kasus seperti itu, maka kemudian mereka itu nggak speak up, mereka nggak mengajak diskusi sesama lingkungan, atau dilaporkan ke Pak RT, kok gini gimana Pak RT. Terus bahkan ada yang kemudian saya mencoba mendorong lapor, mengajak Larang Taruna diskusi, disampaikan di Musdes, itu juga dicueki, maksudnya nggak direspon, padahal sedarurat itu. Artinya saya mau bilang bahwa apa ya, jejaring sosial untuk mengatasi masalah-masalah mental di masyarakat kita itu sangat lemah, kurang peduli. Mungkin ini Mbak Terry yang jenengan pernah ngomong, saya ingat saya tulisan jenengan yang saya baca itu, IQ orang Indonesia memang datanya kan nyungsep. Iya. Iya. Turun sedikit, Betul. turun Iya. sedikit menurut Riu Hasan itu sudah mendekati IQ budeng atau simpanse. Salah satu ciri masyarakat yang IQ-nya nyungsep adalah tidak berpikir jangka panjang, cuek, tidak peduli. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kadang ya kita laki-laki itu kalau melihat fakta bahwa banyak korban terutama perempuan ya kasihan, tapi ternyata ya tidak ada penguatan dari banyak orang. Iya. Artinya mungkin keluarga juga cara mencari solusinya apa Mas Panca? IQ nyungsep itu orangnya rasional. Jadi kasus rumah tangga larinya ke dukun. Anak nakal larinya ke dukun. Iya. Anak tidak bisa mengerjakan sekolahnya ini ke dukun, apapun ke dukun. Iya. Kalau sudah seperti ini gimana? Iya. Padahal pendekatannya harus pendekatan ya harus ke Mbak Sapira ya, psikolog gitu kan. Kalau sudah disorder, sudah penyimpangan, penyakit kan memang penanganannya harus intensif. Ada apa? Diagnosa, ada rehabilitasi, dan rehabilitasi itu lama. Cuman hambatannya saya bilang seperti itu. Jadi maksud saya ingin ngajak diskusi nih ke teman-teman perempuan, kalau memang ini menjadi fenomena yang cukup sangat kuat di masyarakat kita, sebenarnya ini harus menjadi bahan diskusi yang terus-menerus. Iya, betul. Apalagi isu mental illness di kita kan juga perlu didiskusikan terus ya, ngomong menuju persiapan Indonesia Emas 2045, tapi generasinya mental illness. Ya kan? Cemas. Iya, Dan tadi bukan belum emas, dibahas tapi juga. cemas. Itu kan yang dibahas tadi kan pernikahan saja. Pernikahan. Bagaimana tentang kekerasan dalam pacaran? Ya. Jadi narsisme sudah dipupuk ketika mereka pacaran. Ya. Ada anak yang lapor ke saya, ya rodok dulur, Pak, iki piye Pak? Aku sinar ngomong sampean tapi piye yo? Ternyata dia itu diputus pacarnya gara-gara mau diputus pacarnya. Intinya pacarku mau mutus aku karena aku nggak mau dicium. Ini kan kasus. Nah, kalau dia itu kemudian menuruti laki-lakinya, terbiasa menurut sekali, terus dia punya doktrin perempuan kan memang harus patuh pada laki-laki. Nah, itu dipupuk bahaya. Makanya saran saya wis putusen. Saya pernah seperti itu. Terus tak jelaskan, oh itu otoriter, itu tidak demokratis. Memang uangnya biasanya wis ngono terus, kecuali sampean bisa merubah dia. Sampean masih kecil itu, apa bisa merubah dia? Wis putusen aja sampean kok. Saya jelaskan tentang dampak seks. Kalau ketika seksualitas sih biasanya tahapannya kan mulai holding, pegangan. Kalau sudah kiss basah itu kan bahaya. Karena saraf-saraf terangsangnya itu apalagi intercourse, bahaya, entek resik. Nah, ini artinya menjelaskan bukan hanya narsisme yang berdampak pada istri, kekerasan, tapi narsisme dalam pacaran membuat cewek-cewek itu akhirnya seks bebas. Seks bebas itu sebenarnya bukan seks bebas loh itu. Dipaksa laki-lakinya. Karena sekali sudah bisa dipaksa dengan ditakut-takutin kok ramanotaku sopo kancane sampean. Apalagi anak-anak yang rentan, tidak pernah
di lembong tuwone, di terlantar, dia pasti akan mencari orang yang bisa memperhatikan aku, nilalah cowokku. Iya. Makanya saya pernah melontarkan, ayo bikin gerakan anak kita ajak dolan-dolan. Ngomong. Karena apa? Nanti lek cawe wedok-wedok iku atau tidak dolan bapak suatu saat mereka ketika tidak dolan wong lanang, wah iki asik tidak dolan. Dilalah dolane ado. Tapi lek wis misale tahu tidak nek pantai, alah iku wis biasa sing dianu pacarku, bukan hal istimewa. Jadi kadang itu memang seperti itu terjadi. Cuman ya diskusinya kurang sekali, perhatian kurang sekali, dan pemerintah bahkan ya ketok itu sekedar nih apa ya, ono program tidak dikawal terus. Padahal di bawah sama bilang seperti itu. Di desa-desa tertentu Trenggalek yang kasus narkoba besar, ya itu tadi yang terjadi. Coba kabeh anak di desa hampir semuanya itu terpapar pil koplo, bahkan sekarang sudah apa tadi sabu. Iya. Jadi piye ya generasi emas iki kaya-kaya angel Mas. Jadi cemas tadi kata Cemas, Mbak Safira. ya. Cemas dan lemas gitu. Mungkin itu Tapi kan begini Mas, kalau saya akhirnya kita ngomong nih yang bertanggung jawab di birokrasi. Kalau kasus dari yang remaja, ini kita nggak usah ngomong dulu yang keluarga ya. Karena keluarga ini memang sudah mayoritas ya. Mungkin kompleksitasnya lebih tinggi. Kasus seperti itu, kan harusnya ada sebuah penanganan khusus seperti perlindungan perempuan dan anak. Kalau menurut saya, disitulah perannya untuk hadir pada kasus-kasus seperti ini. Atau minimal bukan hadir pada kasus, tapi bagaimana sebelum kasus itu terjadi. Mereka tampil. Sebenarnya sudah ya. Di sini kan ada Mas Haris juga yang perlindungan anak ini. Oh iya. Di tingkat kabupaten mungkin sudah membintek di bawah, tapi yang di bawah Mas Randa. Makanya kemarin kita mengkritik bagaimana respon pemerintah di bawah, desa misalnya. Ada dorongan dana desa untuk membentuk forum anak desa untuk membicarakan hal seperti itu, fenomena NPD, fenomena KDP, kan itu forum anak. Tapi ketika mereka itu tidak menyukai program-program yang sifatnya pemberdayaan dan penyadaran, lebih suka kegiatan fisik, gara-gara memang mungkin SDM-nya nggak siap untuk bicara seperti itu. Iya. Karena memang harus orang itu agar empati untuk menyelesaikan masalah mental, itu kan butuh SDM yang tinggi ya, paling nggak dia itu menyadari, oh lek masyarakatku rusak, engko piye desaku maju. Iya. Apakah kemudian banyak orang yang berpikiran lek desaku ngene piye ora maju? Kan jarang. Alah sing penting piye anggaran dicairkan, entah bermanfaat atau enggak kan seperti itu. Jadi mungkin ini diskusinya masih panjang untuk mendiskusikan bagaimana cara mengatasi masalah. Ini kan masalah SDM ya, terutama dalam relasi kita berhadapan dengan masyarakat yang sebagian toksik, lalu kemudian ini sebenarnya dampak juga. Ya, itu dampak ekonomi, dampak IQ, dampak SDM, pendidikan dan lain-lain. Problematika kita ini memang sudah semakin kompleks, Mas. Ya, lingkungan yang toksik pun karena kita nggak menyadari, tidak ada pembenahan, nggak ada penyadaran, toksiknya semakin bukan lagi mengecil, tapi akan menggelembung menjadi besar. Betul, bukan begitu ya Mbak Safira? Iya. Nah ini sebenarnya datanya seperti itu yang ditunjukkan Mbak Safira dan jumlah. Betul. Semakin hari satu hari ada 2000 kasus tadi ya kalau tidak salah. Iya, fenomena bunuh diri anak. Iya, betul. Per 1 bulan. Ya. Nah makanya ini sebuah problematika yang menurut saya makin hari bukan kita mendekati Indonesia emas. Cemas tadi betul memang. Jadi kita perlu sebuah pembenahan lah ya. Baik itu mulai dari edukasinya di sekolahan, mungkin juga di keluarga juga mesti ada penguatan, di lingkungannya desa pun juga seperti Mas Nurhanti mengkritik. Menurut saya juga bagi para penggawa desa dan juga pejabat di atasnya desa mesti nih berhati-hati terkait dengan ini, edukasi pemberdayaan manusianya lebih ditekankan gitu. Mungkin ada saran dari Mbak Safira dan Mbak Maria nanti bergantian untuk closing pemerintah daerah kita. Mungkin memang sudah digalakkan gitu ya di pemberdayaan wanita. Seperti salah satunya kan kita pernah punya angka yang luar biasa di pernikahan dini anak ya, sehingga pemerintah terus bagaimana caranya untuk biar anak-anak ini tidak menikah dini gitu, karena ya
memang kasusnya married by accident, jadi memang ada hamil duluan, jadi harus dilaksanakan itu. Iya. Jadi itu sekarang memang sudah dari tahun-tahun, artinya 5 tahun ke belakang ini sudah dilakukan oleh dinas. Cuma memang di desa seperti yang kenyataannya itu belum seluruhnya melaksanakan program-program yang sudah diharuskan oleh dinas itu tadi. Jadi mungkin memang seharusnya di desa itu lebih aware lagi bagaimana kita tuh mental health itu ya butuh gitu loh. Tidak hanya kita fokus di kesehatan fisik aja. Karena kenapa? Iya. Kalau kita itu mentalnya terganggu, itu juga bisa berimbas ke fisik. Jadi misalkan kita jadi sakit MAH, itu juga karena pikiran. Betul. Pikiran yang Betul. nggak menentu, kita nggak bisa menurunkan pikiran kita, itu juga berimbas ke penyakit fisik yang lainnya. Betul. Gitu. Jadi Iya. makanya kenapa yang perlu digalakkan memang yang di bawah ini, gimana ayo kita sehat secara mental. Jadi sehat fisik dan juga mental. Mungkin kita bisa membuat ya semacam seminar gitu ya, seminar mungkin di desa-desa, seminar terkait kesehatan mental. Di sana mungkin juga sudah ada kader-kader remaja yang memang sudah ada, cuma saya yakin banyak yang mandek gitu, nggak jalan. Betul. Jadi kita bikin seminar gratis itu, bahwasanya nggak apa-apa loh kamu tuh curhat kalau kamu tuh lagi nggak oke, daripada yang sedang juga marak sekarang kan kasus bunuh diri juga itu juga luar biasa. Betul. Jadi setiap tahunnya itu juga pasti terjadi kan. Ini yang baru juga di Cangar itu juga kasus. Itu karena mereka tidak punya tempat cerita. Jadi seharusnya memang di desa-desa itu ada mungkin program curhat gratis gitu, curhat mental gratis. Itu saya yakin pelan-pelan masyarakat itu kalau memang ada aksi nyata, ada program nyata yang jalan, itu juga mereka welcome kok. Karena kenapa? Saya sudah dari 2024 sampai sekarang itu berpraktek di Trenggalek. Saya rasa antusias warga masyarakat itu pergi ke psikolog itu sudah tidak seperti dulu. Karena kalau dulu stigmanya negatif. Ke psikolog, ke psikiater itu mesti wong gendeng. Mesti wong gendeng. Betul. Mungkin ke psikolog mau tes IQ, mungkin ke psikolog mau tes bakat minat. Gitu. Jadi enggak melulu tentang soal gangguan jiwa. Jadi kita memang harus menyasar di garis yang paling bawah dulu dengan yaitu curhat gratis, curhat online mungkin itu juga bisa diterapkan. Omda, ini solusi buat Anda dan juga para pemerintah desa. Ini adalah sebuah solusi untuk konsultasi membuat pola bagaimana inovasi desa Anda supaya juga bermanfaat untuk anak-anak remaja kita lebih sehat secara mental. Mungkin masukan dari Mbak Terry. Saya setuju sekali dengan Mbak Syafira. Intinya supaya terutama anak-anak remaja ini diberi ruang kreativitas. Terutama karena saya fokusnya pada literasi. Kalau saya dengan teman-teman fokus untuk menjaring anak-anak muda yang mau menulis begitu. Jadi mereka akan teralihkan dengan kreativitas dan tidak berpikir untuk hal-hal yang negatif dan sebagainya, memperkaya dirinya dengan satu proses yang membuat mereka berkarya begitu pertama. Kedua, saya setuju sekali kalau di desa-desa ada solusi curhat gratis karena saya sendiri juga walaupun bukan psikolog ya saya selalu membuka tempat curhat untuk teman-teman saya. Jadi setiap malam itu ada beberapa teman yang hanya sekedar aku lagi gini. Saya sudah merutinkan itu. Karena saya memang dulu ada pengalaman yang tidak menyenangkan, sedikit masalah mental juga. Jadi saya berpikir ketika saya sudah keluar dari masalah itu, saya harus
apa yang harus saya lakukan. Satu hal yang bisa saya lakukan sebagai orang awam adalah menjadi pendengar. Dan itu tidak bisa dilakukan banyak orang. Jadi saya ingin orang-orang punya masalah setidaknya curhat saya dengarkan. Entah ada solusi atau tidak, yang penting kamu lega. Nah, itu saya mendukung Mbak Syafira kalau nanti ada program-program di desa yang seperti itu. Karena ini sepele tapi penting sekali. Masyarakat kita butuh suatu ruang untuk mencurahkan segala sesuatu. Dan Begitu. perasaan. Ya. Betul. Terima kasih, Ya. Mbak Maria. Kalau perlu memang ada hotline-nya, mau disampaikan nanti di biasanya kotak komentar disampaikan ya. biasanya kalau yang kalau saya biasanya untuk orang-orang terdekat saya biasanya by WA gitu, saya ya udah pokoknya saya baca aja, oh ya kamu hebat, kamu ya saya nggak bisa. Berarti ini bisa dibagi ya? Oh bisa juga, teman-teman bisa juga. Pertikan Project Untuk nantinya. nomor WA saya untuk semua orang. Jadi jangan khawatir. Mungkin tidak bisa mensolusikan seperti Mbak Syafira, tapi saya belajar mendengar. Untuk inspirasi saya juga menulis begitu, Pak. Terima kasih, Mbak Maria. Nah, kalau dari Mas Nur nih, kesimpulan dan saran yang disampaikan orang perempuan hebat ini sudah pas ya. Intinya ini masalah bersama, harus ditangani bersama. Kalau korban, dia memang harus sadar dulu, baru kemudian harus berani lepas. Meskipun itu nggak mudah, makanya cari penguatan. Ada otoritas-otoritas yang bisa membantu. Pemerintah sekarang sudah punya program penanganan masalah sosial. Di kabupaten ada rumah perempuan, di tingkat kecamatan ada perlindungan terpadu kasus-kasus seperti itu. Bahkan pernah di workshop waktu beberapa tahun terakhir ini. Makanya ini harus kita sambut. Nah, kesadaran ini tidak muncul dari atas saja, tapi dari bawah. Nah, dari bawah ini ya tokoh-tokoh di bawah juga harus menyambut, termasuk ada RT, RW, Duko, Dusun, mungkin tokoh-tokoh setempat ya, tidak melulu desa ya, tidak melulu pemerintah ya. Kalau misalnya satu desa satu psikolog gitu ya, kayak Mbak Syafira tampil di tiap desa, mungkin kalau desa itu dananya cukup bisa jadi konsultasi gratis. Jadi menyewa psikolog tiap tahun dianggarkan, psikolognya berapa, siapapun yang punya masalah ke psikolog. Itu menarik, tapi kan dana desa pun ditarik sekarang dipangkas ini sulit juga ya. Untuk fisik aja nggak ada, jadi ini problem juga. Jadi mau menyelesaikan menghadapi Indonesia Emas 2045, di mana itu soal SDM, tapi dana desa ditarik, pemberdayaan jelas tidak ada lagi, minim, terus kemudian orang dikasih makan gratis, pendidikannya nggak dibangun, ini juga problem juga. Jadi ya itu yang bisa sampaikan. Ya mari kita pikirkan bersama sambil jalan, sambil sing bisa dilakukan edukasi gitu aja. Dengan acara-acara diskusi, kata Mbak Syafira, seminar gratis dan lain-lain. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan nanti Sobat Pertikan Project yang melihat, yang menyaksikan ini juga turut andil. Jadi bukan hanya seperti kata Mas Nurani, semua tidak harus dibebankan kepada pemerintah. Kalau kita bisa, kenapa tidak kita lakukan? Itu mungkin kuncinya. Baik, itu yang bisa kami angkat dari berita. Kita cari fakta bersama para Kartini hebat kita dari Trenggalek ini, dan kita berikan wacana itu kepada Anda, dan semua solusi dan kesimpulan di Anda. Terima kasih untuk supportnya dan juga waktu. Dan sebelum saya tutup, saya akan sempatkan untuk memberikan ruang untuk Mas Yani untuk satu buah puisi lagi. Kata ini. Monggo. Kata kulit STCLA. Dulu aku pernah terombang-ambing, ombang-ambing, ombak alun tsunami. Diseret ke tepi pantai hingga aku mati suri karena kata. Sekarang ini aku tersanjung melambung ke langit biru, memetik batok bolu dan berisi madu, juga karena kata. Kau, kataku, katamu, kata siapa,
kata itu tidak bisa membangkai dan membuang kata. Kata. Terima kasih. Bila kau berwalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata. Terima kasih Mas Yani untuk puisinya yang hebat, dan juga terima kasih kepada Kartini Trenggalek yang hebat. Makasih Mbak Syafira hadirnya, juga Mbak Maria, makasih hadirnya.